Shalom, saya Joel Karisma Abdul Patra, umur 12, kelas 8 dari Joel Kids Generation. Kak Joel akan membagikan firman tentang diampuni untuk memuliakan Tuhan. Kak Joel akan buka dengan satu kalimat. Kalimatnya itu, kita diampuni bukan berarti kita bisa hidup seenaknya, tapi justru sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan, kita harus memuliakan namanya. Nah, kenapa kita harus memuliakan namanya? Karena Tuhan sudah mengampuni, Dia sudah disalibkan di kayu salib. Dia sudah mencurahkan darahnya untuk kita supaya kita ditebus dan bisa masuk ke kerajaannya. Itu kenapa kita harus hidup untuk melayani Dia, bukan untuk dilayani. Karena Tuhan juga turun ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kita. Jadi cara pertama untuk memuliakan Tuhan, yang pertama itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu ada di Matius 22 ayat 39 sampai 40. Bisa dibaca di layar, itu bunyinya seperti ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kak, mungkin bisa di 38. Dan yang di ayat yang ke-38 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tadi ayat 39 udah kita baca, lanjut ke ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Balik lagi, caranya mengasihi Tuhan itu apa? Kan pertama-tama kalau adik-adik pengen mengasihi orang tua adik-adik atau mengasihi siapapun, itu kan adik-adik harus mengenal, atau teman-teman harus mengenal secara pribadi siapa itu orang yang kita ingin kasihi. Nah, cara untuk mengenal Tuhan adalah berkomunikasi, berinteraksi. Nah, cara untuk berinteraksi, kalau adik-adik belum bisa dengar suara Tuhan, adik-adik baca Alkitab. Karena Alkitab itu isinya adalah suara-suara Tuhan yang diberikan lewat nabi-nabi. Nah, itu dia yang kita harus renungkan setiap hari. Jangan kita renungan yang buruk-buruk, kita harus renungkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut, cara kedua adalah berdoa. Kalau adik-adik yang mulai mandiri, adik-adik harus mulai berdoa sendiri. Jangan selalu minta orang tua tolong, doain, tolong apa. Karena adik-adik itu harus bertumbuh, bukan saja secara jasmani tetapi juga harus bertumbuh secara rohani. Yang ketiga, caranya adalah menyembah Tuhan. Karena kalau kita menyembah Tuhan, kita turun ke hadiratnya, semua pikiran yang turun itu adalah pikiran yang dari Tuhan, bukan yang dari dunia. Setiap komsel, setiap beribadah. Jadi saat ini adik-adik ini sedang membangun kasih, atau kita sedang berinteraksi kepada Tuhan. Ya seperti itulah. Lanjut ke poin kedua. Cara untuk memuliakan Tuhan adalah menjadikan semua bangsa murid. Nih adik-adik, kan kita ini sekarang sedang dalam masa-masa di mana perkembangan teknologi itu semakin pesat kan adik-adik. Nah, teknologi informasi itu bikin kita bisa mengirimkan pesan bahkan dalam hitungan detik, bahkan kepada orang di luar negeri. Kenapa? Karena teknologi informasi itu sedang berkembang pesat dari yang kita bayangkan mungkin. Jadi itulah yang sedang terjadi di dunia sekarang. Nah, kita bisa manfaatkan itu untuk memberitakan firman, memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan Injil. Mereka yang butuh diselamatkan, kita bisa beritakan kepada mereka.